Shalom dan selamat pagi buat anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi dengan bahan pangan. Ya. Di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai tentang bahan dasar pembuat makanan. Ya. Setiap makanan yang kita makan itu mempunyai bahan dasar, baik itu cemilan ataupun makanan-makanan yang lainnya. Ya, sekarang kita akan mempelajari kembali mengenai bahan dasar dalam pembuatan makanan atau benda, dan kita akan mengulang kembali nanti mengenai materi kita yang sebelumnya. Dan melalui pembelajaran pada pagi hari ini, Mem harap anak-anak Mem dapat lebih memahami dan lebih mengerti mengenai bahan dasar pembuat makanan dan dapat membantu anak-anak Mem dalam menyelesaikan setiap tugas-tugasnya nanti, anak ya. Oke? Iya, kita akan mulai pembelajaran kita. Iya, setiap makanan yang kita makan itu berasal dari bahan dasar dan dikelola melalui teknologi pangan dan mempunyai manfaat yang baik bagi tubuh kita. Ya, seperti anak-anak Mem pasti suka makan sosis. Ya, sosis itu berasal dari bahan dasarnya daging dan tepung, lalu oncom dan tempe itu bahan dasarnya dari kacang kedelai dan juga popcorn. Ya, pasti anak-anak pernah makan popcorn kan? Popcorn itu bahan dasarnya dari jagung. Iya, seperti ini. Lalu bukan hanya dari makanan kita memperoleh atau memiliki tubuh yang sehat, tetapi selain dari makanan kita juga perlu olahraga. Iya, dimana olahraga juga dibutuhkan agar tubuh menjadi sehat dan kuat. Ya, salah satu olahraga yang dapat kita lakukan yaitu dengan berenang. Iya. Anak-anak Mem pasti pernah berenang kan? Pasti apalagi sekarang ini sudah ada kolam renang plastik yang bisa ditempatkan di rumah. Iya. Itu juga bisa digunakan untuk berenang walaupun tidak selebar dan tidak sebesar yang ada di kolam renang sebenarnya. Ya. Dan bukan hanya di situ, pasti anak-anak juga pernah pergi ke pantai, pernah pergi ke kolam renang di top 100. Iya kan, kan? Iya. Dan lain-lainnya. Iya, itu merupakan salah satu contoh olahraga. Iya. Sebelum kita melakukan olahraga berenang, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu perlengkapan atau alat-alat berenang kita. Apa saja itu, Mem? Ya, saat kita berenang, kita perlu memakai yang namanya pelampung. Selain pelampung, ban renang. Selain ban renang, ada juga papan seluncur bagi yang sudah mampu menggunakan papan seluncur, anak ya. Dan jaket pelampung serta yang lain-lainnya. Iya kan? Iya, semua itu perlu. Walaupun anak-anak Mem katanya sudah pintar berenang, tetapi perlu jaga diri dengan memperlengkapi peralatan berenang kita tadi, yaitu menggunakan pelampung, jaket pelampung, ban renang, dan lain-lainnya. Ya. Selain berolahraga renang, kita dapat juga berolahraga dengan menanam tanaman. Iya. Atau bercocok tanam. Iya, kita dapat melakukan olahraga bercocok tanam.
Karena kalau kita bercocok tanam, menanam tanaman, berarti kita mengeluarkan keringat, tubuh kita bekerja, bukan duduk malas-malasan ya. Iya, seperti pada lagu kita ada di situ menanam jagung, iya kan? Iya, menanam jagung sambil bernyanyi. Kita menanam jagung itu seperti sesuai dengan lagunya, sambil kita nyanyikan, sambil kita bernyanyi, sambil kita bekerja. Berarti kita memperoleh apa? Semangat. Kita melakukan pekerjaan itu dengan semangat, dengan ceria, tidak ada bersungut-sungut ya kan, kan? Iya. Lalu dengan kita menyanyikan lagu tadi, tentu kita harus mengikuti irama atau lirik yang ada pada lagu tersebut. Iya, kita harus mengikuti irama atau lirik yang ada pada lagu tersebut. Lalu setelah kita mengikuti lirik atau lagunya dengan tepat, berarti itu menunjukkan kita bahagia, kita senang dengan melakukan aktivitas kita menanam jagung tersebut. Ya, setiap manusia itu memiliki berbagai cara agar tubuhnya tetap sehat dan selalu bahagia. Ya, beragam makanan, olahraga dapat dilakukan, baik itu makanan, olahraga, minuman atau apapun itu dapat dilakukan. Tetapi walaupun berbeda-beda, baik itu makanannya, olahraganya, minumannya, vitaminnya, dan yang lain-lainnya itu, serta olahraga yang dilakukan, itu kita tidak boleh sombong. Iya kan? Iya, jangan, contohnya tadi, misalnya si A dia melakukan olahraga renang, sementara si B melakukan olahraga cuman berlari keliling komplek. Iya. Jadi jangan karena kawanmu olahraganya keliling komplek, kamu dengan berenang, kamu bersikap sombong. Itu tidak boleh, nak ya. Iya. Dan misalnya kamu di rumah dilengkapi dengan berbagai vitamin, buah-buahan, supaya tubuhmu tetap sehat. Sementara temanmu dia cuma apa adanya saja, karena mungkin orang tuanya kerjanya tidak sehebat orang tua kita yang di rumah. Lalu kamu mengejeknya atau tidak mau berteman dengannya. Tidak boleh seperti itu, nak ya. Iya, kita tidak boleh membeda-bedakan dari keragaman kita tadi. Tetapi kita harus bersikap baik dalam menghadapi keberagaman yang ada di sekitar kita. Iya, kita harus mau bergaul, harus mau berteman dengannya. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membeda-bedakan kamu ini, kamu itu, kamu ini. Nggak boleh seperti itu, nak ya. Iya, tidak boleh membedakan temannya. Tidak boleh mentang-mentang kamu punya sepeda baru, temanmu tidak punya sepeda, kamu tidak mau bertemannya. Atau temanmu beragama Muslim, kamu beragama Kristen, kamu tidak mau berteman dengannya. Atau kamu mendapatkan baju baru, seragam sekolah yang baru nantinya kan waktu kita masuk, sementara temanmu masih memakai baju yang lama, lalu kamu tidak mau berteman dengannya. Tidak boleh seperti itu. Apapun itu, perbedaan apapun yang kita alami di lingkungan kita, dalam berbagai keberagaman yang ada di lingkungan kita, kita harus tetap bersikap baik. Ya, kita harus tetap bersikap baik, tidak sombong. Ya. Misalnya Jenny melakukan olahraga lari, ya, olahraga lari dengan mengelilingi
seperti Mem katakan tadi kan, mengelilingi taman yang panjangnya 8 satuan meter dan lebarnya 8 satuan persegi dan lebarnya 4 satuan persegi. Pertanyaannya, maka luas taman yang dikelilingi oleh Jenny adalah, ya, berarti ditanya di situ adalah luas, ya kan? Kemarin kita sudah belajar seperti ini. Kita hitung dia, mencari luas bangun datar. Misalnya tadi Jenny berolahraga mengelilingi taman dengan panjang 8 satuan persegi dan lebar 4 satuan persegi. Pertanyaannya, maka luas taman yang dikelilingi Jenny adalah, ya, jika kita mencari luas, rumusnya adalah N sama dengan panjang kali lebar, sama dengan panjangnya tadi 8 satuan persegi. Satuan persegi dikali 4 satuan persegi. Jadi 8 dikali 4 itu sama dengan 32 satuan persegi. Contoh kedua, misalnya ini dia, panjangnya 14 cm, lebarnya 5 cm. Kita cari luas, ini dia. Berarti kita masukkan rumusnya, luas sama dengan panjang kali lebar, sama dengan panjangnya 14 cm dikali 5 cm, sama dengan, kita kalikan 14 dikali 5, 5 dikali 4 20, 0 simpan 2, 5 kali 1 5 tambah 2 7, berarti 14 kali 5 itu 70 cm. Ya. Inilah dia pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, Mem akan simpulkan kembali. Kita tadi sudah belajar mengenai bahan dasar dalam pembuatan makanan. Ya. Setiap makanan yang kita makan itu berasal dari setiap bahan dasar yang berguna untuk kesehatan tubuh, agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Selain dari makanan yang sehat, kita juga membutuhkan olahraga. Contoh olahraganya yaitu berenang. Ya, sebelum kita
Sebelum kita berolahraga renang, kita harus memperlengkapi perlengkapan kita, yaitu dengan menggunakan pelampung, ban renang, papan seluncur, jaket pelampung, dan lain-lainnya. Ya. Selain dengan berenang, contoh olahraga yang dapat kita lakukan lagi yaitu dengan bercocok tanam. Ya, bercocok tanam sambil menyanyi agar kita tetap semangat dan tetap bahagia melakukan setiap aktivitas kita. Contoh lagu yang dapat kita nyanyikan yaitu adalah menanam jagung. Ya. Di saat kita menyanyikannya, kita akan mengikuti pola irama atau lirik dalam setiap lagu yang ada. Lalu, di dalam kehidupan kita begitu banyak keberagaman yang ada di sekitar kita. Baik itu dalam mencapai tubuh yang sehat tadi, begitu banyak cara yang dapat dilakukan agar tubuh sehat, yaitu dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, banyak minum vitamin. Iya. Dari beragam cara tersebut, kita tidak boleh sombong, tidak boleh bersikap tidak baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi kita perlu bersikap baik dan tidak sombong terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Dan di dalam mencari luas bangun datar, rumusnya itu adalah panjang kali lebar. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak MEM dan dapat membantu anak-anak MEM dalam mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.